Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas terkait suatu pernyataan yang dilontarkan oleh mantan pemain Eredivisie dan juga analisis ESPN, yaitu Kees Kwakman. Beliau ini baru saja menyatakan pernyataan yang sangat mengejutkan, khususnya terkait sepak bola Indonesia dan timnas Indonesia, di mana Kwakman ini menyindir timnas Indonesia bahwa kualitas timnas Indonesia jauh di bawah kualitas dari Piala Dunia. Menurutnya, dengan format yang ada sekarang di Piala Dunia dari 32 menjadi 48 membuat timnas Indonesia bisa untuk mengikuti Piala Dunia. Tetapi Kwakman menyatakan statement bahwa Kwakman tidak ingin untuk menonton suatu pertandingan di Piala Dunia dengan tim negara, yaitu timnas Indonesia, karena menurutnya menonton timnas Indonesia membuang-buang waktu. Dan tentunya apakah jika nantinya Piala Dunia ditambah menjadi 48 tim negara akan membuat Piala Dunia menjadi tidak kompetitif? Apakah dia benar menyatakan seperti itu, atau kita yang terlalu emosional menanggapi pernyataan dari dia? Oleh karena itu, mari kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, aku ingin membahas sedikit terkait perluasan format ya. Yang sebelumnya yaitu tim dari Piala Dunia mengisi 32 tim. Sekarang formatnya ditingkatkan lagi yaitu 48 tim. Yaitu kita tahu bahwa sebelumnya di 2022 yaitu tuan rumahnya adalah Qatar. Qatar sebagai tuan rumah dia tidak mendapatkan poin sama sekali dan meraih 3 kekalahan secara berturut-turut tentunya. Tetapi kalau kita bayangkan untuk timnas Indonesia nantinya jika lolos ke Piala Dunia, apakah akan bernasib sama seperti Qatar sebagai tuan rumah? Kita tidak tahu, karena kita tahu bahwa timnas Indonesia sekarang belum tentu juga di 2026 bisa masuk Piala Dunia. Oleh karena itu, kita bisa saja untuk merayakan euforia sekarang atas pertandingan melawan Bahrain, tetapi jika kita bermimpi untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026 sepertinya mustahil, dikarenakan kita tahu bahwa permainan dari timnas Indonesia kurang memuaskan, apalagi kualitas-kualitas dari passing, kemudian sprint, kemudian juga stamina sangat jauh di bawah kualitas tim-tim negara di Piala Dunia seperti Portugal, Argentina, Perancis, New Zealand yang baru lolos ke Piala Dunia. Apakah bisa dia memenangkan pertandingan timnas Indonesia melawan New Zealand yang baru saja lolos ke Piala Dunia, atau enggak calon yaitu Selandia Baru yang gagal untuk mengamankan tiket Piala Dunia? Aku rasa nggak mungkin timnas Indonesia bisa mengalahkan New Zealand. Tetapi balik lagi bahwa komentar keras yang dilakukan oleh Kwakman ini yaitu tentunya merupakan realita yang sesungguhnya. Jika saya harus menonton Indonesia atau Sudan atau tim negara kecil lainnya di Piala Dunia, dia lebih merekomendasikan bahwa dia ingin bekerja saja dibandingkan menonton Piala Dunia. Agak keras sindirannya ya, tetapi mari kita jujur bahwa kita lihat performa dari timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Kita tahu bahwa timnas Indonesia jika sekarang bermain melawan tim-tim yang sudah berada di atasnya, timnas Indonesia ini kadang bisa menang, kadang tidak bisa menang, tergantung mood. Dia tidak bisa untuk mencari pakem yang pas bermain, dan juga kita tahu bahwa pelatih sering berganti-ganti. Kita tahu bahwa pergantian pelatih dari STY ke Patrick Kluivert di
pertengahan kualifikasi Piala Dunia ini menimbulkan banyak isu, di mana ini pergantian yang sangat gegabah tentunya karena kualifikasi Piala Dunia belum kelar, tetapi sudah ada pergantian pelatih, di mana ini nggak sangat masuk akal. Kemudian kalau kita tahu bahwa timnas Indonesia kemarin baru saja kalah melawan Australia sebanyak 5-1. Kemudian menang tipis melawan Bahrain. Apakah nanti jika timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia bisa untuk menang atau seri? Aku rasa tidak sih. Susah banget untuk seri. Kemudian ya, kita harus tahu kalau Indonesia harus bisa fokus di level Asia dulu. Dimana daripada memaksa di Piala Dunia, timnas Indonesia harus bisa tentunya untuk memantapkan diri di Piala Asia, di mana kemarin timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia, dan aku harap di Piala Asia 2027 nanti timnas Indonesia bisa lolos lebih jauh lagi di Piala Asia. Karena apa? Jika timnas Indonesia nggak bisa lolos ke babak 16 besar ataupun lebih, tentunya ini adalah penurunan dari kualitas pelatih dibandingkan kualitas pemain yang semakin lama semakin menambah pemain-pemain diasporanya. Tentunya sistem pun harus berjalan ya dengan lancar. Kemudian lagi kalau kita lihat bahwa timnas Indonesia juga harus bisa berfokus pada liga domestik, di mana liga domestik kita pun awalnya bisa berkembang dari adanya VAR, kemudian pelatihan dari wasit, tetapi bibit-bibit baru ini yang susah untuk berkembang, di mana di setiap timnya jarang banget ada pemain-pemain bagus yang bisa menonjol di satu pertandingan. Oleh karena itu, regulasi harus dimantapkan lagi, pembibitan pemain muda usia dini juga harus ada kompetisinya, ada liganya juga. Kemudian juga yang kita tahu bahwa regulasi dari suatu tim itu juga meningkatkan fasilitas, di mana kalau regulasinya ada untuk suatu tim mempunyai fasilitas akademi, tentunya pemain-pemain bisa memproduce pemain-pemain baru yang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi untuk kesimpulannya, apakah pernyataan dari Quackman benar? Menurut pribadi aku benar banget. Karena bahwa timnas Indonesia ini untuk di 2026 bisa saja untuk bisa masuk Piala Dunia. Tetapi untuk bisa melangkah lebih jauh itu sangat susah. Tapi jika kita mau mencetak sejarah saja, aku tidak mempermasalahkan. Aku sangat senang jika timnas Indonesia bisa ke Piala Dunia. Tetapi yang jadi highlight dia bahwa timnas Indonesia harus bisa bermain dengan baik, di mana harus mempunyai stamina yang bagus, kemudian ada passing yang bagus, dan juga pola permainan yang tertata. Dan kita tahu bahwa jika suatu hari nanti timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, dan aku harap aja di 2026 timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, ini juga bukan menjadi tukang numpang dalam Piala Dunia. Jadi aku harap timnas Indonesia bisa bersaing di Piala Dunia 2026 jika timnas Indonesia lolos. Tapi aku ingin tahu nih pendapat dari kalian ya. Menurut kalian nih, pernyataan dari Quackman ini, apakah setuju dengan pernyataan dia? Ataukah kalian punya pendapat lain untuk timnas Indonesia? Apakah timnas Indonesia wajib ke Piala Dunia? Atau timnas Indonesia harus fokus aja ke Piala Asia 2027 dan bisa fokus ke Piala Dunia di next year-nya? Oleh karena itu, kalian bisa komen di kolom komentar jika kalian juga ada pendapat tentang timnas Indonesia harus bisa ke Piala Dunia. Berikan alasannya di kolom komentar juga. Jika kalian ada masukan, kritik, atau saran terhadap video ini, terhadap aku juga, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian pembahasan pada video kali ini. I love you all, thank you, and bye-bye.